Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tio Prananda dari SIPG semester 3. Saya akan menjelaskan cara membuat jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Lalu kita masukkan routernya yang 2621. Setelah itu kita masukin switch 2960 dan PIS-nya 2 buah. Setelah itu kita sambungkan koneksinya dengan menggunakan kabel strike antara router ke switch dan pilih fast Ethernet 0/0. Lalu fast Ethernet 0/1. Lalu kita sambungkan lagi dari switch ke PC, pilih fast Ethernet 0/2, lalu fast Ethernet 0. Lalu kita sambungkan juga router yang kedua dengan menggunakan kabel yang sama. Saya pilih fast Ethernet 0/0 dan fast Ethernet 0/1, sama seperti yang sebelumnya. Setelah itu kita setting routernya, lalu kita off-kan dan pilih tab switch 2T, masukkan portnya, lalu kita on-kan lagi. Lalu router kedua sama seperti yang tadi, kita off-kan dulu, masuk switch 2T, masukkan portnya dan on-kan lagi. Setelah itu kita sambungkan dengan serial DCA. Jadi serial 0/0 antara router 1 dan router 2. Kemudian kita masukkan namanya di sini, router JKT atau Jakarta, dan router kedua Medan. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Address routernya 172.116.171. Sini 172.16.1.2. Kemudian IP address port yang 2 192.168.1.1. Sini 192.168.2.1. Setelah itu kita setting routernya di bagian CLI. Langkah pertama kita klik no, enable. Router enable, kita masuk konfigurasi router atau spasi T. Setelah itu kita buat INT S0/0. INT S0/0 maksudnya adalah antara port router 1 dan router 2 ini bernama S0/0. Kita masukkan IP address-nya 172.16.1.1 dan masukkan subnet mask 255.255.255.252. Setelah itu enter. Lalu kita klik no shoot. Ya, kita ketik no shoot. Lalu exit. Setelah itu kita masukkan juga konfigurasinya di bagian IP switch.
kita ketik int f0/0. Maksudnya adalah int f0/0 itu antara router dengan switch, port antara router dan switch. Lalu kita enter. Kita masukkan IP address-nya, IP address 192.168.1.1, lalu masukkan subnet masknya 255.255.255.0, lalu enter. Lalu ketik no shoot, kemudian exit. Kalau router pertama sudah kita setting, lalu kita setting router keduanya juga, sama seperti yang sebelumnya. Kita ketik no, lalu enable. Kita masuk konfigurasi router on F spasi T, lalu masukkan IP address yang router kedua, IP address 172.116.1.2 ini, lalu masukkan juga subnet masknya 255.255.255.252, lalu enter. Sebelum memasukkan IP address-nya, kita masukkan dulu portnya, int s0/0, agar dia bisa dimasukkan IP address-nya. Mari kita masukkan IP address 72.16.1.2.255.255.255.252. Lalu kita ketik no shoot, lalu exit. Kita masukkan juga IP address-nya router ke switch. int f0/0. Enter. Masukkan IP address-nya, IP address 192.168.1.2, maksudnya 2.1. Lalu masukkan subnet mask 255.255.255.0, lalu kita ketik no shoot, lalu exit. Setelah router selesai dikonfigurasi, lalu kita masuk konfigurasi PC. Kita masuk tab desktop, lalu IP configuration, lalu masukkan IP address-nya. IP address PC pertama itu 192.168.1.2. Default gateway-nya adalah 192.168.1.1. Lalu kita silang, masukkan IP address PC kedua, IP address-nya 192.168.1.3. Default gateway-nya 192.168.1.1. Lalu PC ketiga juga 192.168.2.2. Default gateway-nya 192.168.2.1. Ini adalah konfigurasi IP address yang router kedua. PC keempat 192.168.2.3.
for gateway 192.168.2.1. Setelah selesai mengkonfigurasi PC, langkah selanjutnya kita mengkonfigurasi IP router. Konfigurasi routing. Masuk ke router dan masuk ke tab CLI. Lalu Ctrl Z agar kembali ke router. Kita masukkan konfigurasi router. Lalu ketik IP root 192.168.2.0 spasi 255.255.255.0. Ini adalah subnet spasi. Nah, masukkan juga IP address kliennya 172.16.1.2. Ini adalah konfigurasi routing. Lalu kita tekan enter. Setelah itu exit. Baru kita konfigurasi juga router keduanya seperti yang tadi. Sama Ctrl Z agar masuk ke router, lalu masukkan konfigurasi router. Setelah itu kita masukkan IP addressnya, maksudnya IP router IP root 192.168.1.0 subnetmasknya 255.255.255.0. Lalu IP routernya 172.116.1.2 masuk titik 1. Setelah itu kita tekan enter. Lalu kita ketik konfigurasi router 2 sudah selesai di setting. Langkah berikutnya kita masuk ke bagian edit filter. Lalu kita checklist show all dan kita hanya menggunakan ICMP. Kemudian kita coba mengirim pesan antara PC kedua ke PC pertama, dari router kedua ke router 1. Lalu kita tekan auto capture atau play. Biasanya pengiriman pesan pertama jadi kegagalan karena IP router belum sinkron dengan IP router yang satu sama lain. Mari kita coba dengan mengirim pesannya sekali lagi. Auto play. Lalu dia akan mengirim balik. Setelah terkirim, lalu akan tertulis pesan successful. Alhamdulillah berhasil. Di sini tertulis pesan successful. Artinya router sudah tersambung
jaringannya dan setelah terhubung satu sama lain. Sekian dari saya, Tio Prananda. Apabila ada kesalahan dalam kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.